Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa sebangsa setanah air khususnya dan dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing untuk berpikir melembut cerdaskan hati nurani, sehingga kita lebih adil dalam menilai dan bijak pada perilaku sehari-hari. Pemirsa, proses berkebangsaan dan berkenegaraan tak pernah usai. Jika kita menganggap bahwa bahkan bukan sekedar anggapan tapi meyakini Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang sudah final dan tidak akan pernah dirubah susunannya, kata-katanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, fondasi yang demikian dianggap sakral duniawi masih tetap akan menyisakan sepanjang sejarah peradaban anak manusia Indonesia bahwa ketika kita berbicara penerapan dari nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya Pancasila senantiasa aktual sepanjang masa. Karena itu, pada menjelang lengsernya Pak Harto dari tampuk kepemimpinan di Indonesia, dimarakkan melalui karya-karya cendekiawan anak bangsa. Indonesia memiliki Pancasila yang bersifat terbuka. Makna terbuka di sini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus senantiasa mampu diaktualisasi sepanjang masa. Kita menyadari secara historis Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI sidang pertama meminta pada seluruh anggota untuk memberikan pandangan tentang dasar negara. Secara singkat, 1 Juni 1945 sampai kepada pidato yang diberikan judul Pancasila. Sehingga 1 Juni 1945 dianggap diyakini sebagai hari lahirnya Pancasila. Di masa Orde Baru sempat hal ini diadakan karena dianggap Pancasila itu sudah ada. Namun hal yang dilupakan ketika pemerintahan Presiden Soeharto, ada jika tidak dirumuskan, maka tidak akan pernah ada urutan atau sistematika Pancasila sebagaimana ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian Panitia 9 atau dikenal juga Panitia Kecil merumuskan kembali gagasan Bung Karno itu sehingga tercapailah kesepakatan Panitia 9 dengan 5 sila, di mana sila pertama ketuhanan yang berkewajiban
untuk menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian secara singkat, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia setelah usai proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, mencapai kata kesepakatan bahwa 7 kata di dalam sila pertama dihilangkan. Menjadilah seperti rumusan yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Dari sinilah kemudian diejawantahkan di dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada yang mengklaim bahwa ketuhanan yang Maha Esa milik satu agama tertentu. Tentu klaim yang demikian tidak bijaksana dan tidak adil, karena menyalahi roh atau spirit dari PPKI itu sendiri, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai satu simbol bahwa ketuhanan itu dimaknai memiliki versi sesuai dengan agama dan keyakinan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka tentu ketuhanan yang Maha Esa bagi Hindu, Buddha, Kristiani dengan variannya dan Islam berbeda. Namun sekali lagi, perbedaan itu dibingkai di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga bagi mukminin dan mukminat tidak ada alasan untuk menolak Pancasila, tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang cocok hanya Islam. Tidak ada yang demikian. Berkaitan dengannya kami menulis syair sabdanya yang sempat diaransemen oleh saudara kita Abdul Manan dengan nama popnya Ahmad Megalamo. Kami beri judul Pancasila. Dominasi salah satu agama berarti anti Pancasila. Nah, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna pribadi sekaligus ideologi sosial politik, hankam dan IT. Dalam pengertian yang sederhana bahwa secara pribadi, secara imanial, kita tidak boleh menyerang, menista saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Kemudian, secara sosial dan politik, ideologi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak boleh menciderai kehidupan sosial, budaya, masyarakat bangsa. Dengan demikian, keputusan-keputusan politik haram, pantang, sangat tercela jika bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tafsirnya yang paling berhak bukan negara, bukan bangsa, tetapi umat yang menjadi pemeluk agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Hanya dengan cara demikian maka kebijaksanaan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambat ataupun cepat, akan dicapai sementara ketika itu. Dalam makna bahwa hari ini kita merasakan
sebagian orang mencapai keadilan itu, ada yang tidak merasakan. Maka yang tidak merasakan, jika itu memiliki satu konsep yang mendasar, disampaikan dengan bijak, adalah keniscayaan. Berbeda itu niscaya karena itu sunatullah, hukum alam. Namun bekerja sama itu juga merupakan sunatullah atau hukum alam. Nature of law, hukum alam ini menjadi keharusan untuk dihormati siapa saja. Penghormatan kepada perbedaan sekaligus bekerja sama dalam persamaan adalah ciri utama masyarakat beradab, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, masyarakat yang didasarkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya pada nilai-nilai agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.